Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang Datuk Abdul Hamid Abulung. Dan di sini fokus kita pada Datuk Hamid Abulung dan pengajarannya. Jadi beliau ini sebenarnya hidup sejaman dengan Datuk Pelampaian atau Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cuma Datuk Hamid Abulung ini lebih tua usianya daripada Datuk Pelampaian atau Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir 1148 Hijriah sampai 1203 Hijriah. Jadi pada masa ini beliau berangkat dengan Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Mekah, dibiayai oleh pemerintahan, kemudian menuntut ilmu di sana, menuntut ilmu di Makkah, kemudian menuntut ilmu lagi ke Madinah hingga puluhan tahun. Menurut kabarnya sampai 30 tahun. Si Datuk Abulung atau si Abdul Hamid Abulung itu sama-sama menuntut dengan Datuk Pelampaian atau Datuk Muhammad Arsyad. Cuma Datuk Hamid Abulung itu memilih pelajaran tauhid dan tasawuf. Sedang Datuk Pelampaian memilih tauhid, juga ada tasawuf dan fikih. Jadi Syekh Datuk Hamid Abulung ini setelah pulang lalu berniat untuk mengajarkan ilmu yang beliau peroleh, yaitu ilmu tasawuf atau ilmu ihsan. Di sini di buku cerita saya ini, yang karangan saya ini, beliau itu sebenarnya seorang tokoh juga termasuk di pemerintahan. Beliau ini diberi gelar Datuk yang namanya menjadi Datuk Hamid Abulung atau Datuk Abulung. Itu menurut kamus, Datuk berarti orang yang keramat, penghulu adat, gelar kehormatan bagi orang yang dituakan saat itu kan. Lalu beliau juga selain itu diberi gelar Syekh itu kan. Syekh sebagai isyarat bahwa penyandangnya pernah menuntut ilmu cukup lama di Haramain Makkah dan Madinah. Itu jadi ada dua gelar beliau. Pertama gelar Datuk, yang kedua Syekh itu kan. Jadi Datuk Syekh Abdul Hamid Abulung. Itu beliau ini mengajarkan kepada masyarakat tentang tasawuf. Tasawuf apa saja yang beliau ajarkan di sini ada. Saya sebutkan saja. Yang pertama, beliau mengajarkan tentang zikir. Tentang zikir. Zikir itu menurut beliau ada 7 macam zikir itu kan. Pertama zikir tawaf. Zikir tawaf itu zikir dengan memutar kepala mulai dari bahu kiri menuju ke bahu kanan dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu sambil menahan napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan. Itu demikian ya. Lalu yang kedua zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat ini mengucapkan la ilaha illallah dengan mengeraskan suara nafinya atau la-nya, ketimbang isbatnya atau illallah gitu ya. Jadi la-nya yang nyaring. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja la-nya itu yang dikeraskan, sedang illallahnya turun. Turun saja. Yang ketiga zikir isbat faqat. Zikir dengan membaca kalimat illallah, illallah diunjamkan ke dalam sanubari. Illallah, 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 illallah. Yang keempat zikir ismul zat, yaitu dengan mengucapkan Allah, Allah
Allah, 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 Allah. Lalu zikir taraki, yaitu mengucapkan Allahu, Allahu, itu kan. Nah, itu dari Allahu, 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 Allahu. Itu. Lalu zikir tanazul, yang kebalikannya. Jadi aku itu loh, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu seperti itu zikir dan itu. Kemudian zikir ismul ghaib, ini yang ketujuh. How saja dibaca. Nah, itu mata dipejamkan, mulut dikatupkan, diarahkan ke tengah-tengah dada menuju ke arah dalam rasa. Jadi ini zikirnya diam saja. Nah, ada juga kelompok yang keras hu 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 hu. Nah, itu demikian. Ada 7 zikir yang diajarkan oleh Datuk Hamid Abulum kepada masyarakat, atau yang tadi kepada masyarakat itu kan ada. Nih yang dibilang itu. Nah, kemudian itu pertama zikir. Ajaran yang kedua adalah salat daim. Salat daim itu salat 5 waktu sehari-hari. Salat itu ada yang sudah ditentukan. Salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan subuh itu kan. Nah, lalu ada lagi salat daim. Salat daim ini adalah salat yang terus-menerus dilakukan tanpa ada rukunnya, tanpa ada syaratnya, tanpa dimulai dengan niat, tanpa diakhiri dengan salam. Nah, itu kan artinya di sini menurut beliau itu, nah, kita selalu ingat, karena hakikat dari salat itu adalah ingat kepada Allah. Jadi kapanpun dimanapun kita ingat kepada Allah bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatunya karena Allah. Apa yang kita makan kenyang mengenyangkan itu Allah. Kemanapun kita selalu ingat kepada Allah, itu namanya salat daim. Jadi ini sudah menjadi kewajiban, karena nanti kalau suatu saat misalnya kita tabrakan, kita meninggal, itu berarti kita sudah dalam keadaan zikir. Atau misalnya kita sedang di tempat pembaringan, kita meninggal, maka kita sudah zikir, yaitu zikir yang dilaksanakan hu itu. Nah, itu seperti itu. Jadi itu salat daim. Nah, jadi dengan salat daim ini kita terhindar dari perbuatan mungkar. Artinya kita selalu ingat kepada Allah dengan 7 zikir tadi bisa dilaksanakan itu kan. Atau yang paling itu hu Allah atau hu saja. Nah, biar kita mendengar musik dangdut misalnya kan, ada orang pengantinan kalau di tempat kami ini selalu diramaikan dengan orkes dangdut, karaoke dan misalnya. Nah, itu selalu, nah itu kita seolah-olah mengiyakan lagu pada kita berzikir. Nah, pandangan pertama awal aku berjumpa, jadi kita nah, pada hati kita berzikir Allah, Allah, Allah. Nah, kalau orang melihat bahwa ustadz, tuan guru atau yang lain itu ikut melakukan irama dangdut, padahal beliau itu berzikir. Nah, itu kan seperti itu misalnya. Seperti itu dilakukan itu kan. Misalnya kata lagu Mansur, ku tedahkan kedua tanganmu ke langit tinggi. Yang ahli yang tadi, ahli zikir yang ada tabung teh. Nah, itu pada beliau irama yang itu digunakan dengan zikir, bukan dengan lupa pada Allah. Nah, seperti itu salat daim itu kan. Yang beliau seperti itu. Nah, jadi di sini ada tirakatnya. Misalnya untuk latihan itu ada 1000 dulu dilaksanakan semalam atau berapa itu kan. Nah, itu antara lain. Tambah lagi 1. Ini Nur Muhammad. Nur Muhammad ini pengarangnya tidak ada. Tapi setelah saya dikir menurut orang-orang yang terdahulu itu karangan Datuk Hamid Abulum. Nah,
Jadi kan Nur Muhammad itu awal-awal dijadikan itu kan makhluk ini adalah Nur dulu kan, Nur Muhammad. Nah setelah itu baru turun ke Adam, baru Nur itu turun ke Ibrahim, baru turun ke mana lagi yang berikutnya ke nabi-nabi yang lainnya, sampai akhirnya ke Rasulullah SAW. Bila kita mempunyai hakikat bahwa kita ini dijadikan nur, maka iblis tidak bisa menggoda. Mengapa? Nur itu paling tinggi. Nah, lalu setelah nur itu dijadikanlah iblis dari api. Iblis dari api, kemudian ke angin, lalu ke air, tanah. Nah, unsur 4 kejadian itu kan. Nah, ini. Jadi dari nur paling tinggi dulu ya nur kita Nabi Muhammad SAW, kemudian ke api, ini penciptaan iblis atau setan, lalu ke angin, kemudian air, tanah. Ini ciptakan dari awalnya kita diciptakan dari tanah, lalu yang berikutnya kita dari air. Makanya kita itu selalu digoda oleh iblis atau setan karena kedudukannya tinggi dia daripada kita. Tapi kalau kita punya hakikat bahwa kita ini dijadikan dari nur, maka setan atau iblis tidak bisa lagi menggoda kita, tidak bisa membuat was-was kita. Nah, kemudian orang yang menganukan hakikat dirinya itu terdiri dari nur, artinya roh yang di dalam itu, sedang ini hanya dari tanah memang itu kan. Nanti menurut sebagian ulama tasawuf bahwa kalau kita meninggal itu mayat kita itu setelah dikuburkan itu bisa tidak ada lagi. Nah, karena langsung menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan nurun ala nurin. Jadi kan itu nur bertemu dengan penciptanya nur itu. Nah, kemudian bisa juga tidak hilang tetapi badannya tidak hancur atau utuh itu kan. Karena dia pengamal, Ismullah pengamal, zikir itu kan. Di dalam dirinya sudah dari darahnya mengalir itu hanya yang ada Allah, Allah, Allah atau ho saja. Nah, demikian antara lain ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung dari Banjar itu kan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.